Gaya hidup dan pergaulan menjadi salah satu pemicu public figure selalu dituntut tampil cantik dan menarik. Celakanya, banyak artis terbentuk bukan karena kompetensi, karya, apalagi job berlimpah. Keterbatasan pengetahuan tentang hukum, situasi sosial, kapasitas pengendalian diri dari jebakan dunia prostitusi memaksa gaya hidup lebih prioritas. Alhasil, demi menutup prestis sebagai selebritis, jalan pintas pun dipilih. Tidak ada cara lain untuk bisa memperoleh nafkah dengan segala keterbatasan diri. Penangkapan Fernita Syabila di Bandar Lampung menambah daftar artis tanah air yang terjerat kasus prostitusi online. Meski secara sadar, bahkan ada yang memang menawarkan diri dalam bisnis ini, mereka akan tetap dianggap sebagai korban. Sebab, sejak awal hukum di negeri ini tidak akan pernah menyentuh para pelaku syahwat dan pemesannya. Hukum hanya menyentuh sang mucikari. Namun, sanksi sosial dari media dan masyarakat akan lebih kejam. Tertangkapnya artis Fernita Syabila menjadi bukti bahwa kasus prostitusi di lingkungan selebritis tanah air sudah jadi rahasia umum. Sayangnya, dalam kasus ini hanya mucikari yang bisa dijerat, sedangkan artis yang memberikan jasa esek-esek hanya korban atau saksi. Pakar Hukum Pidana Universitas Bandar Lampung, Dr. Iketut Sirekiq SHMH mengatakan, belum ada undang-undang yang membuat pelaku prostitusi dijerat hukum. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 21 tahun 2017 tentang tindak pidana perdagangan orang mengatakan bahwa orang yang dieksploitasi oleh mucikari atau diperdagangkan tidak bisa dijerat hukum. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Yang terpenting dalam kaitannya dengan pembuktian pidana tentu ada locus delicti dan tempus delicti. Locus delicti itu tempat di mana dia melakukan. Pemilik tempat harus dimintai keterangan sebagai saksi. Minimal dapat dijelaskan apakah betul di hotel orang itu memesan kamar dan berada di dalam satu kamar. Yang kedua, tentunya eksploitasi mengakibatkan adanya uang yang dibayarkan oleh pemesan kepada mucikari. Ketut Sirekiq juga menambahkan, dari pasal 1 sampai ayat 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak ada menceritakan pelaku dapat dihukum, sedangkan kawan atau pemesan tidak bisa dijerat pasal hukum, kecuali dalam hubungan seksual itu si pelaku dipaksa. Ya, kalau menurut saya, kalau peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 hari Selasa malam kemarin yang melibatkan artis PS, itu kenapa kalau kita membaca daripada berita online-nya ya, kenapa artis itu tidak dikenakan sebagai pelaku daripada terjadinya tindak pidana itu? Karena artis itu dia adalah sebagai korban. Di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 21 2017 tentang trafficking dinyatakan bahwa dia termasuk adalah orang yang dieksploitasi oleh mucikari atau diperdagangkan. Nah, dari perdagangan itu mucikari kan mendapatkan keuntungan. Itulah
Itulah yang menyebabkan kenapa artis itu tidak dapat dijerat dengan undang-undang ini, karena ketentuan hukum yang mengatur seperti itu. Si artis itu dianggap sebagai korban. Ya, korban mungkin karena terdesak keuangan dan sebagainya, dibujuk dia oleh si mucikari, akhirnya terjadilah itu kan gitu. Terus yang terpenting dalam kaitan dengan pembuktian pidana tersebut, tentu kan ada locus dan tempus delicti. Locus delicti itu jadi tempat di mana dia melakukan itu, ya si pemilik tempat paling tidak harus dimintai keterangan sebagai saksi. Minimal dapat menjelaskan apakah betul di hotel X itu orang itu membooking kamar dan ada di dalam satu kamar. Itu yang terpenting karena untuk pembuktian. Terus yang kedua, tentu eksploitasi itu kan mengakibatkan adanya uang yang dibayarkan oleh si pemesan kepada mucikari kan itu kan. Nah, apa membuktikan pembayaran itu terjadi? Nah, kalau saya baca di berita itu kan ada pembayaran melalui online. Nah, itu pembayaran itu dapat dijadikan sebagai alat bukti atau bukti surat, bukti atau paling tidak bukti petunjuk bahwa perbuatan itu terjadi gitu. Misalnya dari pasal ayat 1 sampai ayat 3 itu tidak ada menceritakan bahwa seseorang yang si pelakunya sendiri, artinya yang dieksploitasi sendiri dapat dihukum, tidak bisa. Sedangkan yang kawannya yang diajak main pun itu tidak dapat dijerat ya, tidak dapat. Jadi yang menjual, yang mengeksploit. Banyak pertanyaan muncul terkait polisi yang tidak pernah menetapkan artis yang terlibat prostitusi sebagai tersangka. Bahkan status sang artis selalu menjadi korban. Kriminolog lain juga sudah menyebutkan ini karena undang-undang di Indonesia belum mengatur terkait penyedia jasa esek-esek bisa ditetapkan sebagai tersangka. Sang mucikari atau germo yang mempekerjakan mereka adalah tersangka dan dapat dijerat hukuman pidana tentang perdagangan manusia atau human trafficking. Melihat perkembangan secara universal, perempuan itu dilindungi sebagai korban, tidak disalahkan sebagai pelaku kejahatan dan tidak ada unsur kriminalnya. Penyebab artis prostitusi bebas antara lain, prinsip yang digunakan polisi untuk menetapkan perempuan sebagai korban adalah hukum sebab akibat. Mucikari dinilai sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya prostitusi online dan melibatkan artis sehingga menyebabkan artis ikut terseret. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO. Selain itu, mucikari selalu jadi tersangka karena melanggar pasal 2 Undang-Undang TPPO. Mereka mendapat keuntungan secara ekonomi dengan cara mengeksploitasi. Dalam kasus ini, bentuk eksploitasinya adalah eksploitasi seksual. Dalam kasus prostitusi online artis, polisi lebih mengarahkan kepada tindak pidana perdagangan orang, bukan prostitusi online. Artis Ferdita Syabila sudah dibebaskan, sedangkan 2 mucikari prostitusi online yang diamankan di kamar Hotel Novotel Bandar Lampung Selasa malam langsung ditahan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polresta Bandar Lampung atas dugaan prostitusi online. Diketahui saat digerebek, polisi mengamankan barang bukti berupa uang tunai 15 juta rupiah dan bukti transfer 15 juta rupiah. Dari pemeriksaan, sang artis berangkat dari Jakarta menuju ke Bandar Lampung dengan pembayaran sebesar 30 juta rupiah. Pelantun Koko Tampan ini datang ke Bandar Lampung berdasarkan pesanan seorang pengusaha properti yang merupakan warga Bandar Lampung berinisial S. Namun hingga saat ini, polisi menutup rapat-rapat identitas pengusaha S. Sedangkan kedua mucikari mengaku menghubungi sang artis untuk datang ke Lampung dengan pembayaran 30 juta rupiah. Polisi juga menyita dan memeriksa handphone milik sang artis dalam kasus prostitusi online ini. Ya, inisial S, jadi dia hanya
pengusaha biasa, bukan orang besar, juga bukan pengusaha sukses yang luar biasa, bukan hanya orang biasa saja. Dan dia adalah warga asli dari Provinsi Lampung. Itu saja yang bisa kami jelaskan. Jadi berdasarkan berita acara yang diperiksa, bahwa memang Ibu Cikari menawarkan melalui media sosial terhadap artis tersebut, sehingga dilakukan pemesanan oleh inisial S di salah satu disepakati di hotel di Kota Bandar Lampung. Dan beberapa kali ada komunikasi. Pada saat digerebek sendiri itu sedang melakukan hubungan atau gimana Pak? Jadi pada saat diamankan, antara si pemesan dengan si pekerja seni sudah berada dalam satu kamar. Akun Instagram artis VS diperkirakan dirinya tiba di Bandar Lampung sejak Selasa siang. Dari postingan dalam snapgram-nya menunjukkan artis yang pernah terlibat skandal dengan vokalis band 5 Minutes ini berada di Hotel Novotel yang berada di kawasan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Polisi masih mendalami keterangan kedua mucikari dan artis VS, termaksud mengenai siapa orang yang menjadi pengguna jasa artis VS di Bandar Lampung. Usai ditangkap, media sosial milik Ferdita Syabila, pelantun lagu Koko Tampan asal Bandung ini mendadak ramai. Akun Instagram sang artis dibanjiri komentar dan hujatan dari netizen. Namun tak sedikit netizen memberikan dukungan moral kepada sang artis. Seperti pada akun Ulino Muhammad yang berkomentar bahwa segera tobat ya kakak, Allah Maha Pengampun kok, tetap semangat.